Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati, kita ketemu lagi dalam subtema yang keempat, sekilas RBNI. Tema ini saya sampaikan dalam rangka merespon pertanyaan dari saudara Hari Santoso yang mempertanyakan tentang apa sebenarnya maksud tujuan daripada RBNI ini. Secara singkat saya akan sampaikan bahwa Relawan Bela Negara Indonesia ini atau disingkat RBNI merupakan suatu gagasan bersama antara beberapa anggota alumni resimen mahasiswa, beberapa wisesa utama dari Wantanas Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, dan juga beberapa pakar yang tertarik dengan tema bela negara. Setelah dilakukan berbagai komunikasi, diskusi melalui webinar dan juga dialog beberapa kali, maka disepakati untuk membentuk suatu wadah yang nama lengkapnya disebut Relawan Bela Negara untuk Kesejahteraan Bangsa Indonesia atau disingkat Relawan Bela Negara Indonesia RBNI. Akhirnya dideklarasikanlah organisasi ini pada tanggal 10 November tahun 2020 yang lalu, bertempat di Tugu Kujang, Bogor. Setelah dideklarasikan, tentu dilengkapi dengan berbagai kebutuhan administratif, termasuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan lain sebagainya. Akhirnya mendapat legalitas dari akte notaris, yaitu pada tanggal 21 Desember 2020 tahun yang lalu. Kemudian setelah dilengkapi berbagai hal yang terkait dengan pengesahan dari mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 7 Januari tahun 2021 yang lalu. Artinya RBNI secara hukum sudah mendapatkan legalisasi, dan jelas bahwa RBNI adalah berasaskan Pancasila dan melakukan kegiatan berupa pengabdian dan independen. Kemudian sebagai fokus daripada kegiatannya adalah coba untuk menerapkan nilai-nilai dasar bela negara dalam berbagai bentuk, tentunya di lingkungan masing-masing ataupun di lingkungan publik. Keanggotaan RBNI adalah sukarela, tulus dan ikhlas, ikut serta bersama-sama melakukan sesuatu yang terbaik dengan model pentahelik. Maksudnya dilakukan secara sinergis antara pemerintah, akademisi, kemudian pengusaha, masyarakat, dan media. RBNI bermaksud untuk ikut serta menggelorakan tumbuhnya kesadaran bela negara dan terbangunnya karakter bela negara di masyarakat luas. Dan ini dapat dilakukan dengan 3 bidang. Yang pertama adalah bidang kemanusiaan, yaitu ikut serta dalam upaya melakukan kegiatan yang dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan dan latihan, khususnya terkait dengan penumbuhan kesadaran dan karakter bela negara. Kemudian adalah bidang sosial ekonomi, coba untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ini difokuskan kepada usaha-usaha profesi dari UMKM di berbagai daerah. Kemudian yang ketiga adalah bidang sosial budaya. Bidang ini kita kembangkan dengan pendekatan kebersamaan, kekeluargaan, dan kebangsaan.
Kita mencoba untuk mengembangkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial budaya ini sebagai satu kekuatan yang berbasis pada jati diri bangsa. Kemudian dari 3 bidang itu akan dicoba dilaksanakan dalam berbagai aspek, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya mengenai kebersihan, tertib lalu lintas, lingkungan hidup, ya, sampai kepada upaya kita menanggulangi narkoba, memberantas korupsi, termasuk juga sekarang ini dalam rangka kita melawan COVID-19. Struktur organisasi RBNI telah terbentuk yang mulai dari pusat sampai ke daerah, ya, secara bertahap, dan ini akan dilanjutkan terus, ya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Di tingkat nasional, RBNI mempunyai struktur yang terdiri daripada Dewan Pengurus Harian Nasional, kemudian Dewan Pembina Nasional, ada juga Dewan Penasehat dan Dewan Pakar. Dewan Pembina saat ini telah disepakati adalah dari Dewan Ketahanan Nasional. Dewan Pakar sudah ditetapkan sebanyak 14 orang dari berbagai profesi, dan diharapkan mereka yang ada di dalam Dewan Pakar ini akan mengisi acara ini dalam waktu yang akan datang secara bertahap bergilir. Adapun sasaran daripada RBNI adalah masyarakat luas, khususnya masyarakat yang ada di kelurahan dan pedesaan. Di sana bisa kita bentuk yang namanya gugus RBNI, seperti gugus petani padi, gugus petani jagung, ya, gugus pencinta budaya, gugus olahragawan bulu tangkis, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita kembangkan berdasarkan minat dan profesi anggota, ya. Anggotanya tentu tidak terbatas, ya, kita bisa 10 orang, ya, sampai beberapa orang yang kira-kira berminat dalam satu daerah atau satu desa kelurahan. Nah, dari penjelasan singkat tadi dapat diambil satu kesimpulan bahwa pertama, RBNI adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang terbuka bagi masyarakat luas secara sukarela, tulus dan ikhlas, dan akan melakukan satu pendekatan secara sinergitas dalam setiap melaksanakan kegiatan dengan model pentahelik, ya, dengan catatan tidak melanggar etika, moral, dan hukum. Kemudian yang kedua, setiap anggota RBNI dapat melakukan kegiatan, ya, yang bermanfaat khususnya dalam aspek non-militer untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bangsa, ya, di lingkungan masing-masing maupun di lingkungan publik. Dan ini tentu ada kaitannya dalam rangka kita ikut serta memperkokoh ketahanan nasional dan mensukseskan pembangunan nasional. Yang ketiga adalah setiap pengurus di daerah atau wilayah itu dapat membentuk gugus yang sesuai dengan minat dan profesi masyarakat setempat, ya. Mereka bebas memilih kira-kira minat atau profesi mana yang prioritas, yang mendapat perhatian dari anggotanya setiap gugus, ya. Gugus itu tentu sangat beragam sekali dan akan sangat diharapkan bermanfaat bagi upaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.